Perkenalkan, nama saya Nimas Afrila Ananda Wendis, nomor induk mahasiswa 2406046462 dari kelas PJKR 2024B. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting banget buat kita semua sebagai warga negara Indonesia. Topik yang bakal kita bahas adalah Pancasila. Tapi nggak cuma sekedar Pancasila seperti yang biasa kita tahu. Kali ini kita akan membahas mengenai ontologi Pancasila sebagai dasar negara. Penasaran? Yuk simak terus. Sebelum kita lebih dalam, mari kita bahas dulu apa sih filsafat Pancasila. Jadi, filsafat Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur cara kita berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, kita bakal bahas dari sisi ontologi, yang secara sederhana adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang ada atau apa yang mendasari eksistensi sesuatu. Jadi, kita bakal menelistik bagaimana Pancasila jadi pondasi utama yang bikin Indonesia itu ada dan berfungsi sebagai negara. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu ontologi dalam filsafat? Jadi, ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang berarti ada atau eksistensi, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ontologi dalam filsafat adalah kajian tentang eksistensi atau realitas. Kalau dalam konteks Pancasila, ontologi ini membahas tentang eksistensi negara Indonesia itu sendiri, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila nggak cuma sekedar teks atau slogan, tapi memang menjadi dasar yang mengatur dan memberi makna bagi eksistensi negara kita. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang artinya segala hal yang berkaitan dengan negara ini haruslah sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dalam konteks ontologi, Pancasila adalah penyebab pertama yang membuat Indonesia ada, punya identitas, dan menjalankan pemerintahan. Jadi, Indonesia itu ada karena kita sepakat dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi kerangka bagi dasar negara ini untuk hidup dan berkembang. Mari kita mulai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ontologi, sila pertama ini menandakan bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Tetapi, yang keren itu adalah dari sila ini meskipun kita semua mengakui Tuhan, negara ini memberi kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Dalam kenyataannya, kita bisa melihat keragaman agama yang sangat banyak di Indonesia, tetapi kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Ini adalah contoh bagaimana nilai ontologis dari sila pertama berjalan dan dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ontologi Pancasila mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, martabat yang sama, yang harus diperlakukan dengan adil. Negara Indonesia hadir untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut. Contohnya dalam berbagai undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan anak, serta larangan diskriminasi. Negara ini harus memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab, terlepas dari latar belakangnya itu. Selanjutnya yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Berbicara tentang keberagaman yang ada di negara ini, dalam ontologi Pancasila, negara Indonesia itu bukan hanya terdiri dari satu suku, satu agama, satu budaya saja, tapi terdiri dari banyak sekali suku, bahasa, dan agama. Namun, justru karena perbedaan itulah negara ini bisa menjadi lebih kuat. Contoh nyata adalah bagaimana kita semua bisa merayakan perbedaan, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, yang menegaskan bahwa kita bisa bersatu meski berbeda-beda. Persatuan dalam keberagaman adalah hal yang fundamental bagi eksistensi Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Berbicara tentang demokrasi, negara Indonesia mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana suara rakyat didengar dan diwakili oleh pemimpin yang dipilih. Dalam pandangan ontologis, Pancasila mengatur agar negara tidak menjadi otoriter, tetapi menjaga prinsip demokrasi yang berbasis pada kebijaksanaan. Contoh langsungnya adalah proses pemilihan umum yang kemungkinan setiap warga negara untuk memimpin mereka dan turut serta dalam pembentukan kebijakan. Selanjutnya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua warganya, terutama dalam hal distribusi kesejahteraan
Dalam ontologi Pancasila, negara bukan hanya mengatur atau memerintah, tetapi juga harus memastikan bahwa semua rakyat mendapatkan hak-haknya secara adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Program bantuan sosial seperti BLT dan program pendidikan gratis adalah satu contoh bagaimana negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial. Pancasila nggak hanya ada dalam buku atau pidato resmi, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mengaplikasikannya dengan nilai toleransi antar agama, saling menghormati, dan menjaga solidaritas dalam masyarakat. Di dunia digital pun kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila seperti dengan tidak menyebarkan hoaks, menghargai pendapat orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersamaan di dunia maya. Namun, meskipun Pancasila sangat jelas dan terang benderang sebagai dasar negara, ada tantangan besar yang dalam mengimplementasikannya. Ketidakadilan sosial, korupsi, dan polaritas politik adalah beberapa masalah yang masih kita hadapi. Oleh karena itu, kita nggak bisa cuma berharap pada pemerintah. Kita semua sebagai generasi milenial harus aktif mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan Pancasila hanya jadi kata-kata kosong di atas kertas. Jadi, menurut saya, yaitu Pancasila adalah dasar negara yang sangat relevan dan masih sangat dibutuhkan untuk menjaga Indonesia tetap utuh dan maju. Meskipun banyak tantangan, Pancasila tetap menjadi pedoman kita dalam mengatur negara dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, percaya bahwa kita generasi muda punya peran penting dalam menghidupkan dan menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Jadi, ayo kita terus jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap menjadi negara yang adil, makmur, dan penuh persatuan. Sekian pembahasan dan opini dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.